Tahukah kamu, di balik gemerlapnya perayaan Idul Fitri bukan hanya sekadar takbir yang الله menggema أكبر atau hidangan khas yang tersaji di meja. الله أكبر Setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam merayakan hari kemenangan ini, menjadikannya lebih dari sekadar momen religius. Lebaran juga menjadi simbol persatuan, budaya, dan warisan leluhur. Dari Sabang hingga Merauke, tradisi yang diwariskan turun-temurun terus dijaga dengan penuh kebanggaan. Ada yang menyambut Lebaran dengan ritual adat penuh filosofi, ada pula yang menjadikannya ajang untuk memperkuat silaturahmi melalui tradisi khas daerah mereka. Setiap perayaan punya cerita, setiap tradisi menyimpan makna. Dan di balik semua itu, Lebaran selalu menghadirkan satu hal yang sama di setiap sudut Nusantara, kebersamaan dan kehangatan yang tak ternilai. Penasaran dengan keunikan tradisi-tradisi tersebut? Mari kita telusuri bersama. Di Aceh, aroma daging yang dimasak dengan rempah khas mulai tercium sehari atau 2 hari sebelum Lebaran. Inilah saatnya Meugang, sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Pada momen ini, masyarakat berbondong-bondong menyembelih sapi atau kambing, lalu memasaknya menjadi hidangan lezat yang akan dinikmati bersama keluarga. Namun, Meugang bukan sekadar soal makanan. Lebih dari itu, tradisi ini adalah simbol kebersamaan dan rasa syukur. Daging yang dimasak tidak hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga dibagikan kepada tetangga dan mereka yang membutuhkan, memastikan semua orang bisa merasakan kebahagiaan menyambut hari kemenangan. Bagi masyarakat Aceh, Mougang adalah lebih dari sekadar persiapan lebaran, ini adalah wujud solidaritas dan ikatan sosial yang erat. Dalam setiap suapan hidangan Meugang, tersimpan makna mendalam. Kebersamaan adalah kekuatan sejati. Di Yogyakarta, Lebaran tidak hanya dirayakan dengan silaturahmi dan hidangan khas, tetapi juga dengan tradisi sakral yang telah berlangsung selama berabad-abad, Grebek Syawal. Pada hari istimewa ini, Keraton Yogyakarta menggelar prosesi arak-arakan gunungan, yakni susunan hasil bumi berbentuk kerucut yang melambangkan kesejahteraan dan rasa syukur. Sejak pagi, masyarakat telah berkumpul di sekitar keraton, menanti momen ketika gunungan mulai diarak menuju Masjid Gedhe Kauman. Ketika prosesi tiba, suasana semakin semarak. Orang-orang berdesakan, berharap bisa mendapatkan bagian dari gunungan yang diyakini membawa keberkahan. Bagi warga Yogyakarta, Grebek Syawal bukan sekadar tradisi, tetapi juga wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas rezeki yang telah diberikan. Dalam setiap butir hasil bumi yang diperebutkan, tersimpan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan berkah yang melimpah di tahun yang akan datang. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Lebaran tidak hanya dirayakan dengan silaturahmi dan sajian khas, tetapi juga dengan tradisi unik yang penuh makna, perang topat atau perang ketupat. Tradisi turun-temurun ini bukanlah perang dalam arti sebenarnya, melainkan simbol harmoni antara umat Islam dan Hindu yang telah lama hidup berdampingan di Pulau Seribu Masjid. Sebelum perang dimulai, masyarakat terlebih dahulu melakukan doa dan ziarah ke makam-makam keramat, seperti makam Lowang Balok di kawasan Pantai Tanjung Karang dan makam Bintaro di kawasan Pantai Bintaro. Barulah setelah itu, ratusan ketupat mulai dilemparkan dalam suasana penuh sukacita, seolah menjadi ajang mempererat persaudaraan. Namun, perang ini tidak berakhir begitu saja. Setelah prosesi selesai, ketupat-ketupat yang berserakan akan kembali diperebutkan oleh masyarakat karena dipercaya membawa keberkahan dan kesuburan bagi lahan pertanian mereka. Bagi masyarakat Lombok, perang topat bukan sekadar tradisi,
tetapi warisan budaya yang mengajarkan tentang toleransi, kebersamaan, dan harapan akan kehidupan yang makmur. Di Bengkulu, suasana Lebaran tidak hanya diwarnai dengan takbir yang menggema, tetapi juga dengan cahaya api dari tradisi Ronjok Sayak. Tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini merupakan ritual membakar batok kelapa kering yang ditumpuk hingga setinggi 1 meter. Bukan sekadar membakar batok kelapa, Ronjok Sayak memiliki makna spiritual yang mendalam. Masyarakat Bengkulu percaya bahwa api adalah penghubung antara manusia dengan leluhur, membawa harapan dan doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, prosesi ini berlangsung dengan penuh khidmat, diiringi lantunan doa yang mengiringi nyala api. Biasanya, Ronjok Sayak dilakukan pada malam 1 Syawal setelah salat Isya. Saat api menyala, suasana menjadi magis, menciptakan pemandangan yang tak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Lebih dari sekadar tradisi, Ronjok Sayak adalah simbol penerangan dan keberkahan. Api yang menyala melambangkan semangat baru setelah sebulan berpuasa, serta harapan agar kehidupan di tahun yang akan datang dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Dari Aceh hingga Papua, setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik dalam merayakan Idul Fitri. Ada yang menggelar prosesi adat, berbagi makanan khas, hingga menyalakan api sebagai simbol doa dan harapan. Tradisi-tradisi ini bukan sekadar perayaan, tetapi cerminan nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun. Meski berbeda dalam bentuk dan pelaksanaan, esensi Idul Fitri tetap sama. Kebersamaan yang erat, rasa syukur atas nikmat yang diberikan, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Inilah kekayaan budaya Indonesia yang memperkuat tali persaudaraan di tengah keberagaman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga di hari yang suci ini kita semua diberkahi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan.